Ini mungkin ada apa hari ini agendanya? Hari ini mau lanjutin. Gue juga nggak tahu sih. Pokoknya gue dapat surat panggilan lagi dari Polres. Nggak tahu kasusnya naik apa enggak. Soalnya kata dokter kasus gue nggak bakal naik. Tapi kalau dipanggil berarti hari ini apa guys? Naik apa enggak ya? Ini laporan kamu ya? Laporan aku ke dokter. Iya. Terkait apa? Terkait pencemaran nama baik. Ya, yang dia fitnah gue terima uang haram itu dari 100 juta jadi buzzer yang sampai anakku dikata-katain. Yuk Kak Denis. Oke, deket banget. Enggak, Denis, cantik kok. hari ini pemanggilannya seperti apa, Denis? Oke, bentar dulu gue mau pakai ini dulu, topeng dulu. Mana sih sini keluarin. Oke. Lanjut aja gak apa-apa nih, gue mau pakai topeng dulu. Karena gue tadi, gue kemana-mana sekarang pakai topeng. Kenapa, Nis? Kemana-mana sekarang pakai topeng. Biar kayak yang di sebelah Kak. Iya, jadi Oh, gue mau oke. jadi dokter fiktif. Nah, mana-mana gue pakai topeng. Tapi tadi kan masuk ke kantor polisi, jadi gue menghargai kepolisian pas topeng, gitu. Ya gimana Tadi gimana kembali tadi? lagi ke saya bersama dengan dokter fiktif di sini. Bukan dokter fiktif dong, tukang bunga gue ya. Tukang bunga fiktif apa tukang baju fiktif nih? Ayo gimana? Gimana tadi di atas Kak Denis BAP-nya? BAP-nya aku dikasih 15 pertanyaan. Kayak gitu, lancar sih, amin sih. Terkait apa aja mungkin? Terkait pelaporan aku ke dokter detektif karena fitnah yang dia buat ke anak gua. Dia fitnahnya menurut gua udah parah sih. Udah fitnah, bawa-bawa anak, penggiringan opininya parah dan itu udah kerugian ya buat anak gua ya. Dia nggak mikirin, dia harusnya sebagai dokter itu dia harusnya itu membimbing masyarakat ya, bukan fitnah yang keluar dari mulut dia dan penggiringan opini. Akibat fitnah yang dia keluarkan itu anak gue jadi dibully, dikata-katain ya kan. Kalau gue dikata-katain mak nggak apa-apa lah, gue udah gede ya kan, udah dewasa, udah sama-sama dikatain, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ke anak gue jadi dibilang katanya pantesan aja bapaknya tinggalin anaknya, dikasih uang haram apa segala macam, kan nggak pantas kan. Terus segitu bilang anak gue katanya makan uang haram, kasihan anak gue dikasih uang haram, padahal kan gue kerja 24 jam buat anak gue jualan daster dari dari pas lahiran. Setelah selesai gue langsung jualan, jadi menurut gue nggak masuk akal sih. Ini surat terbuka untuk ID ya, kok bisa ya ada anggota dokter tukang review, udah tukang review, terus dia gitu ada ya anggota ID ya guys ya, kok bisa lolos ya guys ya. Dia dokter tukang fitnah, menurut gue sih dokter itu nggak boleh tukang fitnah. Terus dia gitu itu masalah kode etik ya, udah fitnah, dia suruh gue beli, dia tuduh gue beli uang susu yang haram. Harusnya kalau misalkan dia dokter beneran dari ID ya guys ya, harusnya kan dia ini dong, sama anak di masih di bawah 2 tahun itu kan direkomendasi nasi dong. Iya, kok dia bilang anak gua beli uang susu yang gak haram gitu loh. Bukti apa aja Kak yang dibawa mungkin? Buktinya aku bawa flash disk, terus udah gitu tangkapan layar, screenshot, terus udah gitu sama bukti yang postingan dia, terus udah gitu aku juga bukti bawa mutasi rekening, terus udah gitu sama ya mutasi rekening, terus udah gitu sama ya capturean komennya dia di akun gua yang dihapus, terus udah gitu sama capturean omongan dia yang diposting di akun yang keduanya. Tapi Denis, kamu sendiri tahu nggak sih bahwa kenapa sih sampai ada terlontar ucapan seperti itu dari pihak mereka gitu loh? Mereka ini siapa, dokter Pemicunya. detektif? Iya. Gini, kan saya kan karena gini loh, karena dia itu komentarin gamisnya Ria Ricis, komentarin baju Ria Ricis udah denger belum? Dan dia bilang lu mendukung penista agama apa segala macam karena Ricis itu memakai baju dari SS, ya kan? Sementara menurut gua nggak ada hubungannya. Menurut gue udah gak ada hubungan. Sebenarnya banyak yang gue lihat dia tuh komenin masalah orang yang bukan ranahnya dia. Dia kan dokter ya, kecuali dia fashion designer. Dia mau jadi Ivan Gunawan, komenin bajunya Ricis. Dan menurut gue ya, sebelum dokter komenin bajunya Ricis, mendingan dokter perbaikin bajunya dia dulu. Menurut gue, ya kan, perbaikin dulu fashion lu, baru gue komenin si Ricis. Ricis itu menurut gue orangnya baik ya. Gue kenal sama Ricis, dia orangnya baik dan dia orangnya tuh paling gak mau ngomongin orang. Dan yang paling bikin gue kena sama dia itu kan Ricis itu kan single mom. Jadi gue tuh sebagai single mom, mungkin karena gue masih diabetes, gue tuh baper kalau lihat single mom lain kan. Nah, gue liat Ricis dikatain masalah gamis, terus digiring-giring opini, netizen juga jadi keikut-ikut, dukung penista agama. Kan masalahnya gak ada hubungannya sama Ricis. Ya kan penista agama juga udah ditangkep. Terus segitu apa hubungannya sama Ricis gitu ya? Lu mau ngatain SS-nya aja, gak peduli gue ya kan memang si SS salah. Nah ini kalau misalkan si Ricisnya apa hubungannya? Cuman pakai gamisnya dari SS. Ikutan dikata-katain, digiring-giring opini. Menurut gua di komen-komen itu menurut gua nggak masuk akal. Berarti kamu Jadi gua bukan membela juga ya, memberikan pendapat. Kan kalau misalkan di sosmed wajar dong ngasih pendapat. Nah,
gua ngasih pendapat kayak gitu, nah langsung tuh dibilang katanya gua bala-bala, gua buzzer. Semua yang nggak sependapat sama dia dibilang buzzer, semua yang nggak sependapat sama dia dituduh dibayar. Ingat ya, Doktif, nggak semua orang yang nggak suka sama lu itu dibayar, termasuk gue. Iya kan, semua orang bebas suka apa enggak. Dan menurut gue dia udah keluar jalur. Dia itu bukti, Doktif, gue kasih tahu ya. Kalau lu mau komenin orang, mendingan lu jadi komentator bola. Lu ke lapangan terdekat, lu jadi komentator bola. Kalau lu mau komenin susu anak gue, mendingan lu jangan jadi dokter, lu jadi dukun beranak aja. Ngapain lu komentarin uang susu anak gue? Terus difitnah-fitnah, gue terima 100 juta uang haram apa uang halal. Emang anak gue kasih susu babi? Kan enggak. Terus segitu si Ricis lagi dikomenin gamis ya. Lu siapa? Lu Ivan Gunawan? Komentarin baju orang, fashion designer? Bukan kan? Oke. Itu. Denis, Tapi- terus mungkin seberapa besar keinginan Denis untuk memenjarakan Dr. D ini? Ke apa? Seberapa besar keinginan Denis memenjarakan? Untuk menangkap. Ya harus lah, besar banget, sebesar lautan, sedalam lautan, sebesar gunung api. Paling- Karena menurut gua ini udah parah, ini nggak bagus ya guys ya. Buat contoh pertama, dia itu dokter. Idi, tolong ada anggota Anda yang suka fitnah ya guys ya, suka fitnah dan dia itu merasa dibela sama masyarakat, makanya dia gede kepala. Menurut gua nggak banget ada dokter seperti ini. Menurut gua dokter seperti ini nggak boleh dibiarkan. Kalau misalkan dibiarkan, dia akan ada dokter-dokternya yang ikut-ikutan nantinya. Enak banget tuh apa mau omongan dia itu dianggap benar sama junjungannya. Menurut gua nggak benar. Jadi Tapi pasal apabila yang di- nantinya ada etikat baik dari dokter D sendiri ke kamu, Dia Untuk siapa? berdamai. Denis. Dokter Doktif. Oh, Untuk iya. berdamai gimana nih? Oh kalau yang penting dia pertama satu sih minta maaf sama anak gua lah, karena gini lah, yang dia kan ini kan dokter kan, seorang dokter, dan dia itu punya followernya yang banyak tapi nggak sebanyak gua sih. Jadi kalau misalkan dia bilang pansos, follower gua aja 3 kali lipat ya dibandingkan dia. Terus ya gitu, dia itu kan dokter, jadi omongannya kan harusnya kan bisa adem ya, dan dia kan omongannya cukup didengar masyarakat ya kan, karena dia banyak junjungannya juga kan, banyak yang ikut-ikutan dia. Nah jadi kalau otomatis apa yang terlontar dari mulut dia itu akan terjadi penggiringan opini yang diikutin oleh ininya. Gue nggak mau bilang buzzer, ada buzzer atau apa, gue nggak tahu ada buzzer apa enggak. Pokoknya semua yang keluar dari omongan dia otomatis orang kan akan ikut-ikutan, ya kan. Nah ini masalahnya udah nyangkut anak. Dia bilang anak gue itu dikasih uang susu yang nggak halal alias haram. Nah itu yang berakibat banyak orang-orang netizen lainnya yang ngatain anak gue, ngata-ngata anak gua, pantasannya aja ditinggal sama bapaknya, dikasih uang susu nggak haram, dikasih uang susu nggak halal lah. Terus ya gitu, kasihan anaknya makan uang haram kayak gitu. Gua kan sebagai ibu single mom yang kerja pagi siang malam buat anak gua kan ini jahat banget gitu ya mulutnya ya. Kalau ngatain guanya mah gua nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau Emang ngatain anak gua sih keterlaluan. Kamu terima ya uang 100 juta jadi buzzer? Gua nggak terima uang 100 juta. Padahal gua udah bilang, mana buktinya? Buktiin aja sini, Doktif, buktiin mana buktinya? Buktinya kalau misalkan gua itu terima uang jadi buzzer 100 juta. Lu jangan ngemeng doang, mana buktinya? Dia ditanya buktinya ngeles mulu kayak bajai. Iya, Tapi apa berarti sih yang membuat, tuntut dong. Itik. Tapi apa sih yang membuat Doktif sampai seperti itu? Sebenarnya statement kamu di Instagram itu yang mengomentari soal Gamis Gamis Ricis seperti ya apa memang sih? kan semua, ya memang ya gue bilang ini Doktif ini menurut gua udah di luar nalar ngomongnya, segala macam lu komentarin, Gamis Ricis lah, kemarin juga si Uya Kuya lah di komentarin juga kan, sempet tuh dia komentarin Uya Kuya, katanya Uya Kuya bela siapa, bela SS ya, apa segala macam, berat sebelah kalau nggak salah ya, kurang lebih seperti itulah intinya, kurang lebih, tapi kata-katanya gue lupa. Nah itu penggiringan opini lah ya. Terus kayak gitu, padahal ya yang diundang tuh bukan SS doang ke podcastnya Uya, si SS sama si Doktifnya juga diundang dua-duanya gitu ya. Pokoknya banyak lah, terus tentang Bunda Maya lah. Bunda Maya tuh cuman ngomenin skincare, tentang skincare doang, itu pun ditanya ya sama netizen, langsung diginggirin opininya lah apa segala macam, langsung dia nggak mau approve skincare Bunda Maya walaupun bagus. Bunda Maya juga nggak butuh kayak approvean Doktif kali, lebih kayak Bunda Maya kali dibandingin Doktif ya. Terus kayak gitu dia juga nge-review skincare juga kan udah dilarang sama Bepom, sampai sekarang dia masih review nggak sih, masih menggunakan Doktif approve, itu bisa ditangkap kan, harusnya ditangkap tuh sama Bepom tuh, harusnya ditegak luruskan. Kalau Bepom bilang bisa ditangkap ya harusnya ditangkap beneran itu kayak begitu. Mungkin kamu pesan kamu untuk Doktif seperti apa? Doktif jangan suka fitnah, kalau omong tuh ya harus bisa dibuktikan.
jangan udah fitnah terus gitu nggak bisa dibuktikan, ngomongnya ngeles kayak bajai, abis itu itik, nggak boleh kayak gitu doktif ya, nggak boleh itik ya, oke? Terus gitu tuntut dong. Kemarin jangan banyak yang laporin, kemarin dia merasa susah banyak Kriminalisasi. kriminalisasi. Ya udah itulah pokoknya. Ya, kemarin itu dia ngomong tuntut dong, itik, terus di Polda dia bilang katanya dia kriminalisasi. Iya. Kriminalisasi. Iya, langsung ini laporan mama Pak Prabowo minta tolong apa segala macam. Doktif, Pak Presiden Prabowo nggak ngurusin elu. Kalau presiden itu jangkauannya lebih luas, dia lagi urusin program makan gratis. Apa jangan-jangan lu mau juga dikasih program makan gratis? Biar lu lebih bergizi otaknya. Biar lu kalau ngomong nyambung, rasional, ada nalar. Udah dokter, katanya lu dokter, sekolah lu sama gue tinggian lu. Tapi kalau ngomong rasionalan gue, intinya kalau gue terima duit 100 juta, mana buktinya? Terus kan gue kasih mutasi nih, langsung pada bilang, emang saya ada bilang transfer ya? Jadi digiring-giring soal cash. Bisa aja dong bukti cash dong, minimal ada bukti rekamannya, ya dong? Denis, Kalau minta duit, cash ada bukti rekaman, ada kan CCTV, ada aja kan? Kak Denis, tapi pernah nggak sih dokter sendiri setelah ada kejadian ini, maksudnya rame, kamu melaporkan, menghubungi atau Enggak. timnya gitu? Enggak, dia tetap bilang katanya dia tuh tetap giring-giring opininya makin parah. Nggak ada kesadaran, dia bilang tunggu aja waktunya, akan doktif bongkar semuanya. Bongkar naon? Apa yang mau dibongkar? Bongkar fitnahan lu sendiri. Kalau misalkan omongan gue sampai omongan gue ini terbukti lu fitnah, lu mau gimana? Tuntut gue deh kalau misalkan emang ini benar. Lu tuntut gue deh nggak apa-apa. Gitu kan yang duluan ngajakin ke Polres kan dia juga, dia komen. Ketemuannya di Polres Jaksel gitu. Artinya Denis siap ya apapun Siap itu. kalau misalkan omongan gua nggak bisa dipertanggung bertanggung jawab kan, tuntut gua dong, tuntut dong. Gua mah nggak bakal itik kayak lu. tapi Denis keoptimisan Denis menjerat dokter D ini dengan pasal 27A itu gimana sih? Karena kan pasal 27A itu ancamannya itu ya cuma 2 tahun. Ringan. Iya, yang penting nggak apa-apa. Mau ancamannya berapa tahun itu bukan masa ancamannya apa buat gua boleh bukan itu. Buat gua gini, boleh itu biar masyarakat tahu dia itu tukang fitnah yang harusnya kalau dokter itu bukan tukang fitnah. Dokter itu dia harusnya dia mengobati pasien, bukan nggak ada. Itu kode etik dokter kayaknya nggak ada yang tukang fitnah. Coba dong tolong dokter-dokter teman-teman sejawatnya gue tanya, ada nggak sih kode etik dokter yang bilang nggak boleh fitnah? Tapi sebenarnya dari awal kamu dari awal kemunculan doktif, apa kamu memang udah mulai nggak suka atau memang triggernya saat komenan Nggak, Ricis gini, itu? pertamanya kan mungkin gue kayak hebat juga ya dia ya, oke juga ya. Kok lama-lama kesini enggak loh, lama-lama kesini kalau dilihatin lama-lama dia lama-lama menurut gue ya, yang gue lihat ya di mata gue, dia buat jualan gitu kan. Buat jualan, jadi sendiri jualan gitu. Harusnya kan kalau dokter itu kan tidak boleh jualan, ada deh di itunya, di peraturan dokter ininya. Iya, ini menurut gue nih buat nih, buat semua dokter-dokter di TikTok, gue rasa itu kagak usah dikasih jualan deh. Nih kalau misalkan mau jadi dokter, cabut aja deh tuh semua dokter-dokter yang jualan, karena bikin rusuh aja. Dipakainya bukan buat benar-benar mengedukasi, tapi mereka tuh mengedukasi, saling review, jatuhin brand lain. Ini buat semuanya ya, bukan buat salah satu ya. Ujung-ujungnya saling review terus jatuhin produk orang, terus ujung-ujungnya mereka sendiri jualan, nggak etis itu mereka semua. Gitu, gue mau cerita nih, kemarin gue baru dengar rekaman dari oknum dokter yang meminta 20 miliar ke orang ya guys ya. Jadi ini buat ID ya, pesan terbuka ya. Gue harap ya guys ya, nanti ID setelah rekaman ini akan rilis di persidangan, gue mohon untuk mencabut dokter yang berkedok reviewer ini karena dia meminta-minta duit ke orang-orang. Ya guys ya, contohnya ini oknum dokter ini diklaim sebagai pahlawan masyarakat. Oknum dokter ini diklaim sebagai pahlawan masyarakat karena dia review dan ternyata reviewnya itu berbayar. Dia dibayar oleh klinik B 150 juta per SKU. Terus di rekaman ini terdengar jelas, gua ada rekamannya, habis ini gua kasih dengar. Oke, ya, atau simak terdengar jelas kalau misalkan dia itu minta 20 miliar dan dia bawa-bawa nama pejabat. Dia bilang pejabat yang minta-minta, pejabat tinggi lah, pejabat tinggi ini minta 20 miliar, 2 juta Singapura dolar. Dia minta dia bilang katanya pejabat ini buat pejabat itu, pejabat tinggi, itu segitu buat DPR. Katanya dia akan dipanggil sama DPR bulan Januari. Mana nih? Ini udah bulan apa nih sekarang? Februari. Bulan Februari. Mana lu belum ada dipanggil-panggil.
Terus dia gitu, berarti itu bohong ya. Terus dia gitu dia bilang katanya dia bisa mengembalikan nama orang ini kalau misalkan bayar 20M, mengembalikan nama baiknya. Jadi produknya akan laku lagi kalau dia udah bayar 20 miliar. Gitu. Oknum dokter ini yang sedang ramai sekarang atau ada Oknum yang nih? lain? Iya, Ada atau- yang lagi rame sekarang. Yang Ada lagi bermasalah sama kamu bukan? Ada deh, nanti diikutin aja. Tapi dokter ini lagi ramai nih sekarang. Iya, lagi rame. Ada rekamannya. Dokter Dia ini minta perempuan? 20M jelas. Iya, perempuan. Berarti rekaman itu yang kamu dapetin dari mana sih, Mister? Ada deh. Gue udah dengar yang jelas. Kalau gue belum dengar, gue juga mungkin berani ngomong. Dokternya juga pakai masker juga. Ada deh. Makanya tapi kalau dokter harusnya nggak pakai masker ya. Iya, mana ada sih orang itu review pahlawan pakai masker. Iya. Jadi kalau dokter ini berarti dokter pakai Itu. masker. Apa? Berarti dokter ini pakai masker. Iya, suka review itu. Oh, Gua abis ini juga mau review tukang tahu goreng. Tuh tukang tahu goreng kalau misalkan mau gue bilang enak harus bego 20 miliar. Gitu. Tukang gorengan mau gue review semuanya. Kalau nggak bego 20M gue bilang nggak enak. Oke, udah? Gitu. Iya.